Dipegang nggak? Waduh, dari sini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil qahar, wa khalaqa layda wan nahar, wa ja'ala samawati wal bihar, wa sakhara samsa wal qamar. Asyhadu an la ilaha illallah sayyidul mursal wa ala alihi sahibul mukhtar wa man tabi'ahum bi ihsanin ilal jannati wan nar. Faqala Allah jalla jalaluhu, ba'da a'udzu billahi samii'il alim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan fid din wa akhwat fillah, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini Allah Azza wa Jalla masih berikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan juga serta nikmat kesehatan. Semoga nikmat-nikmat ini Allah jaga dan menjadi salah satu di antara sebab kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jemaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, insyaallah taala pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di pertemuan yang ketiga. Insyaallah taala kita baca kitab Minhaju Al-Firqatin Najiyah wa Dhaifatul Mansurah. Yani terkait dengan ideologi, prinsip golongan orang-orang yang selamat dan orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, dan ini adalah harapan kita semua. Menjadi seorang manusia, seorang insan yang senantiasa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan senantiasa berharap pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Adapun tema kita jemaah sekalian rahimakumullah, kita akan bicara man hiya at-thaifatul mansurah. Siapakah orang-orang yang tergolong dan terkategorikan sebagai kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Secara garis besar kita katakan bahwa orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah orang itu selama dia menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Ketika Allah sebut, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang memiliki kualitas iman yang baik, maka tolonglah agama Allah, maka sungguh Allah pasti akan menolong kita. Jadi ada sebuah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan pertolongannya kepada orang-orang yang beriman manakala mereka menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tafsir menjelaskan tentang makna seperti apakah seorang itu menolong agama Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, dengan senantiasa melaksanakan ketaatan dan perintah-perintahnya, dan senantiasa menjaga larangan-larangannya, dan senantiasa mendakwahkan, mengajarkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat yang ada. Dan ketika kemudian melihat ada orang-orang yang mencemooh, ada orang yang mengejek, ada orang yang kemudian menghina agama Allah, syariat Rasulullah, maka kita ada di garda paling depan untuk senantiasa menjadi bagian orang-orang yang kemudian disebut dengan at-thaifatul mansurah. Maka berarti jamaah sekalian rahimakumullah, bisa kita katakan bahwa orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla selama dia berada di koridor, berada di garis garda paling depan dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka mahiyya thaifatul mansurah, ya. Dan siapakah orang-orang yang disebut dengan thaifatul mansurah? Kita akan baca jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, saya Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala, beliau membawakan sebuah hadis, ya, yang terdapat dalam Sahih Muslim dari hadis Sauban radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatum min ummati dhahirin 'alal haqq." Nabi katakan senantiasa akan terus ada sekelompok kaum di antara umatku. Ini menunjukkan bahwa kebaikan itu akan ada setiap zaman. Kebenaran itu akan nampak di setiap komunitas. Walaupun mungkin jumlahnya tidak banyak. Walaupun mungkin jumlahnya minoritas. Tetapi ingat, Nabi katakan, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqqi." Akan terus ada orang-orang yang menegakkan kebenaran di muka bumi ini, yang akan senantiasa mengkampanyekan kebenaran, mendakwahkan tauhid, senantiasa mengejak dan menyeru kepada kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah semata, itu akan ada. Bahkan Nabi katakan, orang-orang yang seperti ini la yadurruhum, ya, tidak akan mendapatkan bahaya ketika ada orang yang ingin menyakitinya. Berarti bahaya yang kemudian akan ditimpa oleh orang-orang yang beriman, katakanlah mungkin dia sesaat mendapatkan bahaya, mungkin juga mendapatkan gunjingan, naam mungkin.
Tetapi ending akhir dari mereka orang-orang yang menegakkan kebenaran pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan ini terjadi jamaah sekalian? Hatta ya'tiya amrullah. Sampai terjadi hari kiamat, maka kondisi akan ada sekelompok umat untuk menegakkan kebaikan, ya, itu sampai hari kiamat. Maka dari hadis yang mulia ini menjadi sebuah isyarat jemaah sekalian rahimakumullah, bahwa kita bersama-sama untuk senantiasa mencoba untuk memahami. Kita ini berada di kafilahnya orang-orang yang beriman dan yang kemudian berdakwah di atas tauhid, mengajak umat kepada ibadah yang benar, ataukah naudzubillah kita berada di kafilahnya orang-orang yang fasik, munafik, kafir, syaitan, iblis, yang mereka menyuruh ke neraka jahanam. Tinggal kita lihat. Karena kalau kita bicara masalah kemudian kafilah, ya, ada kafilah A, kafilah B, ada kemudian safina A, safina B, ada kemudian kendaraan A, kendaraan B. Yang pastinya dua kendaraan ini ketika berbicara masalah di dalam kehidupan kita, imma fil jannah wa imma finnar. Ada posisinya dia itu di kafilah menuju surga, ada kafilah menuju neraka. Oleh karenanya, ketika Nabi kita menyebutkan bahwa senantiasa akan muncul, senantiasa akan ada umat-umat yang senantiasa komitmen di atas kebenaran, walaupun ingat, jumlahnya minoritas. Jumlahnya tidak banyak. Ya mungkin bisa kita rasakan di negeri kita, mungkin di kampung kita, mungkin di desa kita, mungkin di tempat kita berada, orang-orang yang komitmen dengan sunnah mungkin bisa dihitung dengan jari. Nggak lebih dari ya jari kita. Kalaupun ada lebih, alhamdulillah. Kalau bahkan ada lebih banyak, alhamdulillah. Tapi faktanya ketika kita kembali ke kampung kita, ya, ketika tadinya kita ngaji, halaqah ilmu, mungkin di pesantren, mungkin di tempat Ustadz A, yang komunitasnya memang banyak, ikhwan, ahlus sunnah, kaum muslimin, yang komitmen dengan dakwah sunnah. Tapi kalau kita kembali ke kampung, mungkin kadang cuma kita sendirian. Mungkin ada 2 teman kita, mungkin ada 3. Nah, di saat seperti itulah yang kemudian terkadang ya sebagian kita berat untuk berdakwah. Tapi ingat, kondisi ini akan senantiasa ada sampai hari kiamat jemaah. Jemaah sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau kita juga melihat dalam sebuah hadis, ya, jadi kalau menjadi tolak ukur at-thaifatul mansurah misalnya begitu, kita bisa menengok negeri Syam. Ya, negeri Syam itu dalam sebuah hadis Nabi katakan, "Idza fasada ahlus Syam, fala khaira fikum." Jika penduduk negeri Syam, ya, itu rusak, itu binasa, hancur, maka tidak ada kebaikan bagi kalian. Ingat, negeri Syam itu dibagi ada 4 kota, ya. Yang pertama itu adalah negeri Suriah yang menjadi pusat daripada negeri Syam itu sendiri. Kemudian kiblat kaum muslimin yang ada di Palestina, ya. Jadi pertama adalah Suriah, menjadi salah satu ikon daripada kota Syam. Kemudian Palestina menjadi kiblat kaum muslimin pertama. Kemudian ada Lebanon dan Jordan. 4 negara ini kan negara Syam. Kalau kita lihat mungkin di situ ada Suriah, ada Palestina, ada Jordan, ya. Dan kemudian ada Lebanon. Ini negara-negara yang kemudian kata Nabi, idza fasada ahlus Syam, jika salah satu, ya, yang ada di negeri Syam tersebut ini rusak, hancur, hilang, maka tidak ada kebaikan bagi kalian. Nah, disitulah Nabi kemudian melanjutkan dalam sebuah hadis yang lain, ya, yang semakna dengan hadis yang pertama yang kita baca tadi. Nabi katakan, la tazalu ta'ifatun min ummati mangsurun. Kalau di hadis yang tadi kita baca, dohirin al-haq, ini adalah mangsurun la yadurruhum man khadalahum hatta taqumas saah. Jadi akan ada di negeri Syam itu orang-orang yang senantiasa memang dia itu komitmen berdiri di atas kebenaran, membela negeri Syam. Maka jamaah sekalian kaum muslimin rahimakumullah, sampai hari ini kita bisa merasakan bagaimana kemudian kondisi kaum muslimin, saudara-saudara kita yang ada di negeri Syam, di Suriah, di Palestina, ya, di Jordan, di Lebanon, kita bisa merasakan mereka ini ya diteror oleh orang-orang kafir dari dulu. Mungkin ketika kita lahir, ya, sudah mendengar kalau kemudian Suriah barangkali yang paling dekat,
yang sering kita dengar mungkin juga Palestina, itu dijajah oleh orang-orang kafir, orang Yahudi. Saya teringat ketika ada salah satu imam besar yang ada di Gaza ya. Ketika kemudian beliau datang ke Indonesia di negeri kita, beliau bercerita. Jadi waktu itu usia beliau kurang lebih 72 tahun. Ya. Usia yang sudah tua ya untuk ukuran di tempat kita. Ketika beliau kemudian memberikan sebuah tauji, memberikan tausiah, maka beliau mengatakan sejak beliau lahir, kata beliau, usianya kurang lebih 70-an, belum pernah memasuki yang namanya Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Berarti anggaplah waktu beliau kisahkan kepada kami di tahun 2014 kalau nggak salah kurang lebih ya. Ya, tahun 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Anggaplah kemudian ya sudah 8 tahun. Berarti usia beliau waktu itu ya mungkin sekitar 70-an. Berarti sejak waktu 70 tahun beliau belum pernah masuk ya ke Baitul Maqdis, ibadah di situ. Dan beliau pun juga menambahkan sebuah cerita yang luar biasa menggetarkan hati kaum muslimin. Ayah beliau ya yang sudah wafat, sudah meninggal dunia, ya, Syawa'il itu ketika kemudian beliau bercerita, orang tuanya sendiri belum pernah juga sholat di Baitul Maqdis. Padahal kan hitungannya secara usia, katakanlah beliau usianya hari itu 70 tahun, berarti ayahanda beliau yang sudah meninggal dunia katakanlah mungkin mundur lagi, katakanlah mungkin ya sekitar 60 tahun. Berarti hampir kurang lebih ya 130 sampai 50 tahun Palestina waktu itu masih dijajah oleh orang-orang Yahudi. Maka berarti saya pribadi ketika lahir ya, karena usianya juga baru ya belum sampai 150. Berarti bagi Anda para kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, yang hari ini mendengar langsung, yang hari ini kemudian bisa bertatap muka dengan saya secara online, atau mungkin ketika mendengar siaran ulangnya, 150 tahun yang lalu negeri Syam itu telah dikuasai oleh orang-orang Yahudi, khususnya adalah Suriah dan Palestina. Bayangkan bagaimana kemudian Nabi sebut akan muncul, akan ada senantiasa di antara mereka orang-orang yang menegakkan kebenaran di tengah-tengah banyaknya kerusakan. Ya, makanya jemaah sekalian rahimakumullah, standar untuk menyebut siapakah Al-Thaifatul Mansurah, maka salah satunya adalah orang-orang yang kemudian mangsurun, ya, menjadi penolong. Salah satunya mungkin kita bisa melihat bagaimana negeri Syam ini, Palestina, Suriah, banyak kaum muslimin yang kemudian berbondong-bondong, banyak kaum muslimin yang kemudian datang ke sana untuk memberikan bantuan. Makin menunjukkan bahwa begitu besarnya perhatian kaum muslimin, jangan sampai kemudian negeri Syam ini ditelanjangi oleh orang-orang Yahudi wa na'udzubillah. Nah, jemaah sekalian kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa rahimana wa rahimakumullah. Tapi itu poin yang kedua, ya. Poin yang ketiga, ketika kemudian Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, siapakah Al-Thaifatul Mansurah? Siapakah orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, hum indi ashabul hadis. Jadi makna lain daripada Thaifatul Mansurah, kata Ibnu Mubarak beliau mengatakan bahwa mereka adalah ahlul hadis. Orang-orang yang punya komitmen besar untuk mempelajari hadis, mengamalkan hadis, mendakwakan hadis. Bisa kita katakan bahwa seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu ta'ala, bisa kita katakan lagi Al-Imam Malik rahimallahu ta'ala, bisa kita katakan lagi adalah Al-Imam Abu Hanifah rahimallahu ta'ala, ya. Maka mereka ini adalah orang-orang yang ashabul hadis. Kita tahu bahwa dalam riwayat hadis banyak sekali para ulama-ulama yang kemudian mereka sikoh dalam masalah ini. Nah, mereka pun juga disebut oleh Ibnu Mubarak rahimallahu ta'ala sebagai Al-Thaifatul Mansurah. Kemudian juga dikatakan oleh Al-Imam Bukhari rahimallahu ta'ala, beliau menukil dari Ali ibn Madini rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa hum ashabul hadis. Jadi Al-Thaifatul Mansurah, mereka ini adalah orang-orang yang disebut dengan ashabul hadis.
Berarti jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di saat kita belajar ya, dan ini sebuah metodologi dalam kita belajar, idealnya adalah kita belajar pertama adalah Al-Qur'anul Karim, ya, beragam dengan kemudian cabang-cabangnya, bisa tajwidnya, bisa tahsinnya, bisa bacaannya, kemudian tafsirnya, penjelasannya, ya, dan yang lainnya, i'rabnya dan seterusnya, ya. Kemudian setelah kita kemudian memahami terkait dengan ulumul Quran secara garis besar misalnya, maka hendaknya kita mengenal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Duh, kenapa ini penting jemaah? Nabi kita bersabda, taraktukum ala syai'aini. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Lang tadillu ba'di. Kalian tidak akan tersesat setelahku. Itamassaku bihima. Jika kalian berpegang teguh dengan keduanya. Yang pertama adalah kitabullah wa sunnati. Pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jemaah sekalian kaum muslimin rahimakumullah, berarti menjadi sebuah pegangan kita sebagai seorang muslim ketika berbicara masalah prinsip, maka Al-Quran, As-Sunnah bifahmi salafil ummah. Memahami dengan bagaimana keduanya dengan pemahaman para sahabat. Itu penting sekali. Jangan kita tinggalkan. Karena banyak orang-orang yang kemudian dia belajar Al-Quran. Bahkan sekarang pun juga sangat banyak kita jumpai pondok-pondok takfid. Thayyib, la ba'sa bihi. Ya. Tidak ada masalah dan baik. Alhamdulillah. Begitu juga orang yang terkait belajar hadis juga banyak. Dan dia paham, tapi dia lupa. Terkadang memahami keduanya ini tidak sesuai dengan bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memahami. Ini yang membuat fatalnya dan kadang membuat sesatnya seseorang. Kenapa? Karena Al-Quran dan As-Sunnah itu ada di era para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka yang paling tahu. Makanya para sahabat Nabi di antara sahabat yang lain dengan satu dengan yang lain, itu mereka pun kalau tidak tahu ya salah. Dan fatal. Contoh, sahabat yang mulia Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah waktu itu kemudian mengetuk pintu rumah temannya lebih dari 3 kali. Dan dalam adab Islam, ketika sudah diketuk selama 3 kali, nggak ada orang, kita tinggal pergi kan? Nggak boleh ketuk 4 kali, 5 kali, sampai 10 kali. Nah, di waktu itu Umar mengetuk lebih dari 3 kali. Tiba-tiba ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini melihat, kemudian bertanya, "Ya Umar, ala tasma qaula Nabi sallallahu alaihi wasallam." Wahai Umar, tidakkah engkau mendengar Nabi kita bersabda bahwa ketika tidak dijawab oleh sahibul bait selama 3 kali kita salam, maka tinggalkan. Maka Umar kaget, "Duh, kok saya belum pernah mendengar?" Akhirnya kemudian akhirnya Umar dengan orang ini kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan perihal bab tentang hadis itu. Maka Nabi katakan, "Shadaqa hadza fulan." Apa yang dikatakan oleh saudaramu itu benar. Artinya apa di sini jamaah sekalian? Di zaman sahabat saja, ketika satu sahabat dengan sahabat yang lain tidak tahu permasalahan hadis atau hadis Nabi ini atau hadis Nabi itu mereka aja bisa salah. Padahal mereka adalah orang-orang yang hidup di zaman Nabi, di zaman wahyu turun, di zaman hadis disampaikan, di zaman di mana Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam semua perbuatan lisannya menjadi suri tauladan para sahabat. Itu saja masih ada yang ya mungkin bahasa kita kecolongan. Ada yang mungkin belum tahu. Lah kalau kita jamaah sekalian, ya, sudah mungkin kalau kita ya minimal ya. Mungkin kalau minimal standarnya baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Majah, Imam Turmudi, ya, Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ahmad bin Hanbal dalam Kitabul Musnad. Ya minimal kita baca-baca ya bab-bab terkait dengan masalah ibadah. Sehingga ada sebuah tanggung jawab untuk kita pertanggungjawabkan setiap ibadah kita dengan sebuah dalil yang kita baca. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, kenapa seperti Ibnu Mubarak rahimahullah taala, kemudian Ali bin Madini yang kemudian bahkan dinukil oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah taala, beliau menyebut bahwa al-thaifatul mansurah ashabul hadis. Ya karena hadis itu punya peran yang sangat besar. Ya, hujjah seorang muslim adalah qala Allah wa qala Rasul.
Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya semua di muka bumi ini tidak ada harganya illa ma qala Allah wa qala Rasul. Jadi di muka bumi ini tidak ada kemudian nilainya kecuali di situ adalah disabdahkan atau difirmankan oleh firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan disabdahkan Nabi kita Muhammad bin Abdullah, yakni berupa hadis. Nah, dua-duanya ini atau keduanya ini kita bungkus dengan pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah menjadi Al-Quran was Sunnah bifahmi salaful ummah. Al-Quran dan As-Sunnah kita bingkai, kita bungkus, kita pahami sesuai dengan pemahaman ya salaful ummah generasi yang dulu. Siapa mereka? Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pun juga beliau menegaskan. Dan beliau mengatakan, illam takun hadhihi ta'ifatul mansurah ashabal hadis fala adri ya manhum. Statement daripada Imam Ahmad bin Hanbal, bayangkan, sekelas beliau mengatakan dengan tegasnya, ya, jika ta'ifatul mansurah itu bukan ashabul hadis, maka saya nggak tahu lagi siapa yang dimaksud dengan ta'ifatul mansurah. Berarti ini kan sebuah penegasan, ya, sebuah penegasan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan kita tahu sekaliber Imam Ahmad bin Hanbal, keilmuannya, hafalannya, ya, ibadahnya, ketaatannya, itu kan sudah ya nggak kita ragukan. Termasuk di antara imam 4 madhab, ya, itu pun nggak kita ragukan. Keilmuan hadisnya nggak kita ragukan. Maka di saat beliau mengatakan bahwa illam takun hadhihi ta'ifatul mansura ashabal hadis fala adri minhum. Ya, fala adri manhum. Kalau kemudian ashabul hadis itu bukan bagian daripada ta'ifatul mansura, maka beliau nggak tahu lagi siapa mereka itu. Maksudnya bagaimana jamaah sekalian rahimahumullah? Maksudnya adalah ketika berbicara ta'ifatul mansura, orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dekat dengan hadis Nabi, mempelajari bagaimana sunnah Nabi, mempelajari bagaimana kemudian praktek kaifiyah ibadah Nabi yang benar. Ya, itulah kemudian ashabul hadis. Kalau kita astalkan ashabul hadis itu kan apa ya? Pemilik ya. Ashab itu kan pemilik, hadis itu hadis. Berarti dia paham tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, adapun tingkatan pemahaman kan berbeda-beda. Dari 10 orang itu ya mungkin ada yang 50%, ada yang 70%, bahkan ada yang 20%. Tapi yang jelas berupaya untuk menjadi salah satu di antara al-ta'ifatul mansurah dengan sebutan ashabul hadis. Nah, jemaah sekalian kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya, yukhatibu Al-Imam Ahmad. Jadi pernah beliau berkata kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, dan kita tahu Imam Syafi'i ini kan ulama yang tidak kita ragukan lagi bagaimana kemudian keilmuan hadisnya gitu ya. Bagaimana kemudian kesolehannya. Tapi di saat itu beliau kemudian mengatakan, antum a'lamu bil hadisi minni. Wahai Imam Ahmad, kamu itu adalah orang yang lebih tahu tentang hadis daripada aku. Ya. Begitu semangatnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sampai-sampai beliau berpesan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, fa idza ja'akumul hadis sahihan fa'alimuni bihi hatta adhaba ilaihi sawa'an kana hijaziyan am kufiyan am basriyan, ya, atau basriyan. Jadi sampai kemudian Imam Syafi'i mengatakan, wahai Imam Ahmad, jika telah datang kepada engkau mendengar ataupun membaca sebuah hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sampaikan kepadaku, ajarkan kepadaku, maka saya akan bermadhab. Saya akan gunakan hadis yang sahih itu ya sebagai pijakan. Mau dari Hijaz, ya, artinya dulu ya hadis itu kan banyak, mungkin dari tempat A, tempat B, tempat C dan seterusnya. Kata Imam Syafi'i, mau dari Hijaz, mau dari Kufa, ya, mau dari Basra, tidak ada masalah. Yang penting apa? Hadis itu sahih dari Nabi SAW, maka saya akan pakai untuk berhujah dan bermadhab. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ada poin menarik ya dari statement daripada Al-Imam Syafi'i ini,
rahimahullah taala. Jadi kalau kita ini mengaku sebagai pengikut beliau, ya, sebagai pengikut Imam Syafi'i, dan ya pastinya kita menjadi salah satu di antara madhab yang mungkin di Indonesia paling banyak adalah Imam Syafi'i, ya kan, rahimahullah taala. Pertanyaannya adalah, kalau guru kita Imam Syafi'i rahimahullah taala, yang nggak tahu nih kita diaku murid apa enggak, yang jelas ya madhab kita Imam Syafi'i gitu. Guru kita Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwa jika ada hadis yang sahih, ajarkan kepadaku, wahai Imam Ahmad. Baik mau dari Hijaz, mau dari Kufi, mau dari Basrah. Bertanda apa? Bertanda bahwa tidak ada yang namanya kemudian fanatik dengan para madhab. Tidak boleh fanatik dengan kabilah-kabilah. Tidak boleh fanatik dengan kelompok-kelompok. Tidak boleh fanatik dengan sekte-sekte yang ada. Jika datang kebenaran dari Kufah, dari Basra, dari Hijaz, ya kita terima. Ya, maka al-haq inda rabbina. Yang namanya kebenaran itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada kita pilih-pilih gitu ya, kayak semacam wah ini kalau enggak dari kelompok A ya, dia tidak mau. Tolak ukur kita adalah hadis itu sahih. Mau yang menyampaikan itu bahkan abdun, ya, seorang budak sahaya, maka tugas kita ya menerima kalau itu sahih. Ya makanya zaman sekalian rahimakumullah, di sini kami tekankan bahwa tidak ada yang namanya kemudian di dunia itu semacam kayak kalau kita bicara sekarang kan orang itu kadang-kadang suaranya, kalimatnya, perkataannya menjadi pegangan itu kadang-kadang dilihat titel gelarnya. Ada yang S1 ya pasti berbeda dengan S2. Nanti S2 beda dengan S3. Apalagi kemudian kalau yang berbicara adalah doktor profesor, atau kalau yang berbicara adalah guru besar. Kalau yang berbicara lagi adalah kemudian guru besar yang sudah pensiun misalnya. Mau yang bicara mungkin anak SD, anak SMP, anak SMA, S1, S2, S3 sampai kemudian S3 sampai profesor pun bukan masalah kemudian kita lihat istilahnya kalau saya nyebutnya si titel gitu ya, jabatan atau kemudian gelarnya, bukan. Tetapi ketika Nabi sebutkan ungdur maqala wala tangdur man qala. Coba kita tengok apa sih esensi ucapannya itu? Jangan kita tengok, jangan kita lihat siapa siapa ini orang ini berbicara. Siapa dia? Itu hal yang lain. Tetapi yang perlu kita perhatikan yang paling utama adalah apa isi pembicaraannya. Benar ataukah tidak? Sahih ataukah tidak? Sesuai dengan Al-Quran ataukah tidak? Ya, nggak perlu kita lihat orangnya si A atau si B, merah atau kuning. Ketika al-haq, maka kita katakan itu al-haq dan kita terima dengan lapang dada. Bayangkan, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, padahal kita tahu bahwa Imam Syafi'i ini sudah menjadi ulama hadis, menjadi ulama besar, dengan dengan kepribadian beliau yang kemudian berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, jika datang kepadamu dan telah mendengar ya sebuah hadis yang sahih, kasih tahu saya. Maka di sini juga sebuah isyarat yang diajarkan oleh Imam Syafi'i kepada kita, bahwa kalau misalnya kita sama teman kita itu apa sih yang kita tanya gitu. Kalau kita WA-an sama teman kita itu apa? Kadang-kadang yang ngobrol ngalor ngidul gitu, ataupun seandainya pun berbicara terkait dengan hal-hal yang mungkin barangkali sesuatu yang ya manfaat tapi kurang manfaat, atau bahkan naudzubillah tidak bermanfaat, bahkan naudzubillah min dzalik, itu dosa. Kalau diskusinya orang-orang alim itu ya kamu dengar nggak ada hadis baru yang kamu terima? Coba ajarkan saya. Itu diskusinya orang-orang alim. Termasuk Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Maka kita itu terkadang ya memang karena zaman ya. Mungkin diskusi kita dengan teman itu kadang-kadang sudah tidak lagi rahnanya itu ke ilmu gitu. Ya terkadang-kadang lah ya. Coba kalau mau dipresentasi, mau jujur, kita bicara bab masalah ilmu, kalau lagi ketemu gitu ya paling ya adalah mungkin 20-30, enggak sampai 50%. Ya. Tapi kalau yang kita bicarakan sama teman biasanya ya bicaraan, mungkin kalau enggak pekerjaan ya aktivitas ya mungkin ini dan lain sebagainya. Ya kalau selama itu adalah perkara-perkara yang mubah, tidak mengandung dosa, fala ba'sa bihi. Tapi yang jelas sangat jauh dengan
bagaimana para a'imah dulu. Baik jemaah sekalian kaum muslimin rahimakumullah. Nah, dari perkataan Imam Syafi'i tadi juga bisa kita tangkap sebuah istifadah, ada sebuah manfaat yang besar bahwa mau dari mana saja kebenaran, tugas kita ketika itu adalah benar, kita katakan benar. Siapapun yang membawa kebenaran, jika itu benar, kita katakan dia benar. Tidak boleh kita kemudian tidak adil dalam bab masalah ini. Ya, apalagi biasanya kita tidak suka gitu ya. Atau mungkin dalam bab berbeda prinsip. Atau mungkin lagi berbeda masalah partai misalnya. Ketika orang itu terkadang berbeda partai, walaupun yang disampaikan oleh partai A itu benar, itu belum tentu diterima dengan lapang dada oleh partai B misalnya. Ya karena memang sudah menjadi sebuah tradisi yang ketika kemudian dia punya kelompok, punya partai, itu dia akan mengambil hujah dan keyakinan yang diyakini oleh kelompoknya sendiri. Dan itu tidak benar jemaah. Ya. Maka terkadang kita pun juga melihat kondisi umat hari ini, yang dimana terkadang dia mengatakan adalah yang benar ya si A, adapun si B, C, D, E itu menyimpang. Ya kalau memang jelas-jelas menyimpang, jelas-jelas salah, ya kita katakan demikian, fala ba'sa bihi. Tapi dengan etika ya pasti ya. Dengan apa? Dengan adab. Ya. Karena menyampaikan sesuatu yang ketika kemudian itu sifatnya ada terkait dengan personality seseorang, sikap kita dengan adab, sopan santun, ya, dan tidak serampangan. Nah, tapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian poin yang berikutnya, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu taala beliau menyebutkan inna ahlul hadisi hum bi hukmi ikhtisasihim fi dirasati sunnah wa ma yata'allaqu biha 'alamun nas qatibatan bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesungguhnya ahlul hadis ini adalah mereka orang-orang yang berhukum dengan hukum yang secara khusus, ya, mengkhususkan bagaimana kemudian ashabul hadis ini mempelajari tentang sunnah-sunnah Nabi dan yang berkaitan dengan kondisi umat yang itu ada hubungannya dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi wa akhlaqihi. Kita pun juga berbicara dalam bab bagaimana petunjuk Nabi, akhlak beliau, ya. Dan juga kita bisa melihat bagaimana ketika Nabi itu perang, wa mitasilu bihi, dan sesuatu yang terkait dengan hal itu. Nah, jemaskan rahimakumullah. Berarti poin yang ketujuh ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, rahimallahu taala, dan juga dikatakan oleh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu taala bahwa semua yang berkaitan dengan diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugas kita untuk mencoba menteladani, mendekati dan memahami. Mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa disampaikan di media. Tetapi yang jelas sikap kita untuk bagaimana kemudian senantiasa memiliki semangat yang kuat, semangat yang membara untuk kita memahami bagaimana kemudian perintah Allah dan Rasulnya ini dengan baik yang kemudian kita bisa mengamalkan. Baik, jemaah sekalian kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah. Kemudian poin berikutnya fa'alul hadis, ya, la yata'assabuna liqaumi syakhsin muayyanan, ya. Jadi liqaumin syakhsin muayyan. Jadi namanya al-hadis atau al-thaifatul mansurah tidak punya sifat ta'assub dengan orang tertentu. Ya, ta'assub itu fanatik. Ta'assub itu kemudian membabi buta dengan seseorang. Pokoknya nggak mau tahu si A benar ya benar, mau salah ya benar. Pokoknya semua yang diberikan komentarnya itu kepada si A, mau salah benar itu nggak penting bagi dia, pokoknya benar. Ini namanya fanatik. Dan ini nggak boleh, ya. Mahma ala sama wahasah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi khilafi ghairihim. Jadi yang boleh untuk kita fanatiki adalah junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain beliau tidak boleh. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang maksum. Apa itu maksum? Maksum itu terbebas dari dosa-dosa besar, dan ketika beliau berbuat maksiat atau berbuat kesalahan langsung dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosanya. Nah, jemaah sekalian kaum muslimin rahimakumullah. Maka Nabi kita Muhammad bin Abdillahi
sallallahu alaihi wasallam ini mereka adalah sahabat Nabi, Nabi juga. Waktu itu kemudian bagaimana kemudian banyak orang yang ya sifat fanatik kan ada sejak zaman dulu ya. Sampai hari ini orang fanatik tuh banyak sekali ya. Manaudzubillah ini ya. Kalau kemudian kita punya fanatik dengan fulan yang terkadang nggak mau tahu fulan ini benar apa salah, pokoknya ya dibela dan bahkan naudzubillah mati-matian, bahkan berani menaruhkan jiwa ragahnya untuk si A. Padahal kita nggak tahu nih benar apa salah. Ini bahaya ya, bahaya. Nah, karena bahkan kita fanatik dengan para a'imah saja itu tidak boleh. Fanatik dengan a'imah loh ya, dengan para empat madhab itu tidak boleh. Sebagaimana perkataan daripada Al-Imam Syafi'i tadi. Jadi ketika ada sebuah hadis yang sahih, maka akan saya pakai sebagai madhab. Berarti ketika kita berbicara Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau tidak pernah kemudian mengajarkan kepada kita untuk fanatik ya kepada siapapun. Lebih-lebih kepada beliau rahimahullah ta'ala, maka tidak boleh. Ya, fanatik dengan Imam Syafi'i, ya kemudian ya pokoknya mati hidup dengan Imam Syafi'i, ini tidak boleh. Ya, fanatik dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik jemaah sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yaqul Al-Khatib Al-Baghdadi fi kitabih Sarfu Ashabul Hadis. Jadi Al-Khatib Al-Baghdadi beliau berkata dalam kitab Syarafu Ashabul Hadis, "Law anna ashab aw lana sahib ar-ra'yi sugila fihi yanfa'uhu minal ulum." Jika seandainya orang-orang yang punya akal logika itu kemudian dia menyibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat dari ilmu-ilmu, wa talaba sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia belajar sunnah Rasul. Jadi kan ada orang-orang yang punya kecerdasan, orang-orang yang punya kemudian pemikiran yang baik gitu ya. Jika seandainya mereka ini mau belajar sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, la wajada ma yu'nihi an siwahu. Maka dia dapati sesuatu yang bermanfaat. Maka orang-orang yang berpikir misalnya masalah bab apa? Masalah ilmu yang bisa melalaikan kita itu adalah misalnya ilmu filsafat, ilmu dunia. Jadi orang-orang yang kemudian ya pakai logika lah. Kalau seandainya logika atau akalnya itu dipakai untuk bagaimana dia mentelaah hadis, maka sungguh dia akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Ya. Li'anal hadis yastagilu ala ma'rifati usuli tauhid. Karena ketika kita belajar hadis, maka akan mencakup ya, semua komponen-komponen yang terkait dengan usul tauhid. Berarti bukan cuma sekedar kita belajar, tapi ada konsekuensi, ada sebuah kenikmatan tersendiri di mana Allah Ta'ala akan berikan kepada kita kemudahan pengetahuan ilmu terkait dengan asal daripada tauhid. Bayani maja'a min wujudil wa'di wal wa'id. Ya, jadi karena juga kita bisa melihat bagaimana ada sebuah ancaman, juga sebuah motivasi dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan ya. Jadi sudah ada istilahnya kafling di akhirat itu, kafling surga bagi yang beriman, kafling neraka bagi orang-orang kafir, wa na'udzubillah. Nah, tempat-tempat inilah yang kemudian kalau kita melihat dalam beberapa penjelasan yang bisa menjadi motivasi kita atau menjadi sebuah ancaman. Surga itu dengan tempat yang menakutkan itu akan menjadi sebuah ancaman yang sangat luar biasa menyeramkan begitu. Adapun surga akan menjadi sebuah motivasi yang menyenangkan karena begitu nikmat di dalam surga. Tapi jemaah sekalian kaum muslimin rahimakumullah, kemudian sedikit terkait dengan bab ini ya, bab terkait dengan siapakah Thaifatul Mansurah. Terdapat dalam sebuah hadis ya, Qisasul Anbiya wal Akhbar waz Zuhad wal Awliya wa Mau'idul Bulugha ya, atau Bulugha wa Kalamul Fuqaha ya, wa Khutabur Rasul sallallahu alaihi wasallam mu'jizatuhu wa fi tafsirul Qur'anil Karim wal Azim. Jadi kalau kita melihat dalam beberapa kisah para nabi, kabar-kabarnya orang yang kemudian dulu beriman, orang-orang yang kemudian senantiasa mencukupkan dirinya,
kemudian para kekasih Allah, kemudian kita lihat bagaimana ada sebuah taujih yang sangat menyentuh, ya, dan perkataan-perkataan para ahli, kemudian juga sabda Nabi, mujizat Nabi, ya, fihi tafsirul Qur'anil azim, dan juga di dalamnya ada tafsir pembahasan Al-Qur'an yang agung. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, senantiasa kita mempelajari itu semua dalam hal agar bagaimana kemudian seorang muslim mendapatkan keselamatan di dunia dan lebih-lebih di akhirat. Ya, demikian yang dapat kita bagi jamaah sekalian. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat pada kita semua dan menjadi ilmu yang barokah dan menjadi hujah nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang bab bahwasanya Al-Qur'anu hujjatun lana au alaina, ya. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.